Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Popopau Kalung Kucing Nusantara dari Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan melaporkan mengenai kemajuan program wirausaha mahasiswa vokasi tahun 2021. Karena tak kenal maka tak sayang, sebelumnya perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya Popopau merupakan gabungan dari dua kata, yaitu popo yang berarti cium dari bahasa Korea, dan pau yang merupakan dari bahasa Inggris, merupakan simbolisasi dari hewan peliharaan. Popopau sendiri, jika digabung, dapat diartikan sebagai rasa kasih sayang terhadap hewan peliharaan. Nah, Popopau merupakan bisnis yang bergerak dalam bidang manufaktur yang berpusat di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Saat ini, Popopau fokus dalam memproduksi kalung kucing dengan sentuhan Nusantara, yaitu dengan bahan dasar kain batik, dan disertai dengan petek unik yang dapat di-custom sesuai keinginan pelanggan. Kemudian berikut adalah orang-orang di balik layar Popopau. Yang pertama adalah saya, Adenia Nandira Tuzenita dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran Angkatan 2020 sebagai CEO. Kemudian ada Arayasi Atria Danesti dari Prodi D3 Manajemen Bisnis Angkatan 2020 sebagai CFO. Kemudian ada Dina Sulistiowati dari Prodi D3 Manajemen Bisnis Angkatan 2020 sebagai CMO. Dan yang terakhir ada Nandila Salsabila dari Prodi D4 Demografi dan Pencatatan Sipil Angkatan 2019 sebagai COO. Selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi produk. Pada awalnya kami hanya menargetkan untuk memproduksi sebanyak 60 pieces kalung kucing. Tetapi pada realisasinya kami dapat melampaui target dengan memproduksi 100 pieces kalung kucing. Selain kalung kucing, kami juga berinovasi dengan memproduksi gantungan kunci custom, phone case custom, dan cat scratcher pouch. Berikut adalah tampilan pada toko Shopee kami. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi pelanggan. Di toko Shopee kami memiliki rata-rata 4,9 bintang. Untuk per produknya, keychain mendapat 4,9 bintang, kalung kucing mendapat 5 bintang, phone case mendapat 5 bintang. Selanjutnya, target distribusi kami khususnya ada di Jawa dan Bali. Namun realisasinya, konsumen dari kami dari Jawa juga terdapat konsumen dari Kalimantan. Monitoring dan evaluasi pemasaran. Perencanaan awal, kami mempunyai website dengan nama popopau.com, Instagram dengan nama popopau.id, WhatsApp bisnis, namun kita tidak join pada grup Facebook. Inovasinya, kami memiliki Twitter dengan username Hello Popopau, dan juga join pada grup WhatsApp Selamatkan Kucing UNS. Berikut adalah tampilan realisasi website kami dengan nama popopau.com. Ini adalah WA bisnis kami yang di sebelah kiri, yang di tengah adalah Twitter kami dengan username Hello Popopau, yang terakhir ini yang kanan adalah grup WhatsApp kami. Di Instagram, target kami pada bulan Oktober hanya 100. Namun realisasinya kami telah melampaui target dengan mencapai 191 followers. Monitoring dan evaluasi operasional. Perencanaan awal, Koperasi Batik Sentono, pembelian bahan baku kain batik dari salah satu pedagang melalui Shopee. Kemudian yang kedua, melalui
Prima Communication, pencetakan kebutuhan branding seperti kaos, lanyard, dan ID card. Lalu untuk penyesuaian kondisi, yang pertama melalui modern foto, percetakan kertas dan akrilik karena biaya produksi lebih kecil. Kemudian yang kedua, C2 Design, jasa arsitek dan pembuatan produk, CAD, Sketcher, POS. Lalu untuk legalitas usaha, melalui nomor induk berusaha dan pengajuan HKI merek. Selanjutnya untuk pelatihan usaha, yang pertama melalui kursus berbayar. Karena dana yang turun hanya 50% dari proposal yang diajukan, maka dana pelatihan dialihkan ke keperluan lain. Yang kedua, melalui IKM Go Digital. Produk Popopau lolos kurasi dan diberi fasilitas pelatihan IKM Go Digital secara gratis oleh Disnaker Perin dan Kadin Kota Surakarta pada 13 sampai 14 Oktober 2021. Yang ketiga, melalui Solo Next Startup. Produk Popopau lolos kurasi dan diberi fasilitas pendampingan dan pembuatan video profil secara gratis. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi finansial. Untuk pengeluaran finansial dari dana yang diberikan, kami gunakan untuk bahan baku sebesar 39,5% dengan nominal 3 juta. Penggunaan alat bantu sebesar 15% dengan nominal 1 juta. Pemasaran sebesar 29,7% dengan nominal 2 juta. Distribusi sebesar 0,5% dengan nominal 42.000. Dan untuk tempat kami tidak menganggarkan karena kami hanya melayani via online. Untuk kebutuhan lain-lain kami gunakan sebesar 15,2% dengan nominal 1 juta. Sehingga total dana yang kami gunakan untuk menjalankan bisnis adalah 8 juta. Yang selanjutnya adalah target penjualan kalung kucing. Pada bulan Oktober yang dimulai dari 25 September hingga 25 Oktober, kami menargetkan 15 unit dan omset sebesar Rp537.750. Untuk bulan November, kami menargetkan 23 unit dengan omset Rp879.750. Untuk bulan Desember, kami menargetkan 35 unit dengan omset Rp1.338.750. Untuk bulan Januari, kami menargetkan 53 unit dengan omset Rp2.027.250. Untuk bulan Februari, kami menargetkan 81 unit dengan omset Rp3.098.250. Dan untuk bulan Maret kami menargetkan 123 unit dengan omset Rp4.004.750. Sehingga total dari target penjualan kami adalah Rp12.622.500. Dan di realisasinya penjualan kami pada Oktober tahun 2021 untuk kalung kucing kami dapat menjual 12 unit dengan omset Rp401.285. Untuk gantungan kunci custom kami dapat menjual 7 unit dengan omset Rp164.400 dan phone case custom kami berhasil menjual 1 unit dengan omset Rp46.750, sehingga pendapatan kami adalah Rp612.435. Hal tersebut telah melampaui dari target omset untuk bulan Oktober. Selanjutnya ada self-claim mengenai monitoring dan evaluasi dari kami. Yang pertama untuk mengenai produk sebesar 100% karena total produk yang berhasil kami produksi telah melampaui target.
Pun begitu, kami juga berinovasi dengan mengeluarkan 2 produk yang sudah mulai kami jual dan masih ada beberapa produk lagi yang insya Allah akan segera dirilis dalam waktu yang dekat. Kemudian yang kedua adalah moneh pelanggan, yaitu sebesar 94%. Dengan penilaian rata-rata di Shopee sebesar 4,9 bintang, maka kami menganggap bahwa kepuasan konsumen sudah tinggi begitu. Sekaligus menandakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Popopau sudah memenuhi ekspektasi pelanggan. Selain itu, kami juga berhasil menjual produk kami ke luar Pulau Jawa, yaitu ke Pulau Kalimantan. Namun demikian, target untuk mendapatkan konsumen di Pulau Bali memang belum terlaksana. Kemudian yang ketiga yaitu moneh pemasaran sebesar 100%, karena media-media sosial yang telah direncanakan di awal mayoritas sudah kami buat dan target followers dan lain sebagainya sudah tercapai, bahkan sudah melampaui dari target. Walaupun kami tidak jadi mengikuti atau join di grup Facebook, akan tetapi kami juga membuat akun Twitter serta join di grup WhatsApp, di mana di grup WhatsApp tersebut dinilai interaksi antar audiensnya itu lebih besar. Kemudian yang keempat yaitu moneh operasional sebesar 100%. Untuk pengurusan legalitas sudah kami selesaikan, tinggal menunggu saja untuk pengajuan HKI mereknya saja. Kemudian untuk pelatihan atau kursus yang berbayar, meskipun tidak jadi kami realisasikan, akan tetapi kami sudah mendapatkan 2 pelatihan yang kami rasa sudah bisa mencukupi untuk kebutuhan pelatihan usaha. Kemudian yang terakhir adalah moneh finansial juga sebesar 100% karena target penjualan pada bulan Oktober telah melampaui batas target penjualan. Sehingga untuk rata-rata self claim monitoring dan evaluasi Popopau PWFP 2021 yaitu sebesar 98,8%. Adapun kendala-kendala yang kami hadapi dalam keberjalanan program ini, yang pertama dari segi produk, yaitu kendalanya adalah terdapatnya proses produksi akrilik yang tidak dapat dilakukan in-house, yaitu kami harus mengandalkan pihak kedua, dalam hal ini adalah Modern Photo sebagai produsen akrilik customnya, sehingga misal dari Modern mengalami keterlambatan, maka pihak kami juga akan mengalami keterlambatan dalam hal pengiriman produk. Kemudian yang kedua adalah dalam bidang pelanggan, yaitu terbatasnya produk yang hanya dapat diperuntukkan untuk kucing, karena jika akan dipakaikan untuk anjing, diameter kalungnya itu terlalu kecil. Sedangkan banyak calon pelanggan yang sebenarnya berminat untuk membelikan anjing mereka. Kemudian yang ketiga adalah dalam bidang pemasaran, yaitu terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan content creating, sehingga pengadaan konten terkadang tidak konsisten karena orang yang bersangkutan sedang memiliki kesibukan lain. Kemudian yang keempat adalah dari bidang operasional, kendalanya adalah terbatasnya tenaga karena belum memiliki karyawan, alias kami hanya dapat mengandalkan tenaga dari kami berempat sendiri. Kemudian yang terakhir dari bidang finansial, kendalanya adalah kami harus melakukan penyesuaian anggaran karena dana yang diberikan hanya 50% dari proposal yang kami ajukan kemarin. Namun demikian, kami juga sudah memiliki solusi untuk menghadapi kendala-kendala tersebut. Untuk kendala di bidang produk, solusinya adalah memastikan komunikasi dengan pihak Modern agar dapat mengetahui dan mengidentifikasi jika ada potensi keterlambatan pada proses produksi, sehingga kami bisa menyiapkan untuk rencana cadangan. Kemudian yang kedua yaitu bidang pelanggan, kami menyusun rancangan produk yang dapat dipakai oleh anjing juga, yaitu dengan diameter lingkar leher yang lebih besar. Namun produk ini direncanakan baru dapat dirilis pada pertengahan November. Kemudian yang ketiga yaitu di bidang pemasaran, solusinya adalah menyusun template desain dan mengumpulkan aset desain di awal
agar proses desain dapat dilakukan dengan waktu yang lebih singkat dan efisien. Kemudian yang keempat, yaitu di bidang operasional, solusinya adalah menerapkan prinsip gotong royong dan kerja cerdas, tidak hanya kerja keras untuk tetap menyamaratakan beban dari masing-masing anggota tim, sehingga tidak ada yang merasa terlalu banyak pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu bidang finansial, solusinya adalah menyesuaikan anggaran yang pada awalnya sangat besar di biaya peralatan, karena pada awalnya kami berencana untuk membeli mesin untuk cetak akrilik dan lain sebagainya. Namun karena dananya tidak mencukupi, akhirnya kami mengalihkan banyak biaya peralatan itu kepada pengadaan bahan baku dan untuk pemasaran. Sekian presentasi laporan kemajuan dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.